GKI Kanaan, ketemu lagi dalam Saat Teduh bareng yuk di hari Selasa ini tanggal 8 September 2020. Nah teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Abraham, Hagar, dan Ismail. Teman-teman, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas kisah Abraham ya. Betapa panjangnya pembahasan tentang Abraham. Kita telah membahas kisah Abraham dan perjalanannya sampai ke Mamre. Kita juga membahas Abraham yang diberkati oleh Melkisedek. Kali ini kita akan membahas Abraham dengan menitik beratkan pada hubungannya dengan Hagar dan anaknya Ismail. Sebelum kita sama-sama mengetahui kisahnya ya guys, bahwa karena lama sekali Sarah tidak melahirkan anak bagi Abraham, maka ia memperistri Hagar dan melahirkan Ismail. Nah, setelah Ismail remaja, barulah Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Mari kita baca kisah Hagar dan Ismail dalam Kejadian 21 ayat 9 sampai dengan 18. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Kisah di atas dari beberapa perspektif Alkitab melahirkan dua pengertian. Yang satu menampilkan sosok Abraham yang jahat, dan yang kedua menampilkan sosok Abraham yang dihormati, dan bagaimana pengaturan Allah yang menjamin masa depan Hagar dan Ismail. Kita mengetahui ya guys, bahwa Hagar adalah budaknya Sarah. Hagar artinya orang asing. Tugasnya Hagar adalah melahirkan anak untuk Sarah. Dalam istilah sekarang namanya ibu pengganti. Nah, ketika Hagar mengandung anak Abraham, Hagar itu merasa lebih tinggi, lalu ia merendahkan Sarah, majikannya. Sarah kemudian mengeluh dong dan marah kepada Abraham. Ia tertulis dalam Kejadian 16. Sejak saat itu Abraham memberikan Sarah kuasa atas Hagar. Dalam Kejadian 16 ayat 6 dikatakan, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Akhirnya Sarah mengusir Hagar, dan itulah pengusiran pertama. Hagar ditolong oleh malaikat, dan dalam tradisi Alkitab, kehadiran malaikat itu merupakan tanda perhatian dari Tuhan. Dalam bahasa sederhana, malaikat mengatakan, "Hai Hagar, melarikan diri dari persoalan bukan solusi yang tepat.
Malaikat pun menjanjikan anak yang akan dikandung dan dilahirkan pada suatu saat mengangkat martabatnya sebagai perempuan. Dan Hagar kembali pulang ke rumah Abraham dan kemudian melahirkan Ismail yang artinya Allah mendengar. Perjumpaan dengan malaikat Tuhan merupakan pengalaman spiritual Hagar. Sejak saat itu Hagar menyebut Tuhan sebagai El Roi, artinya Allah telah melihatku. Sedangkan Abraham menyebut Tuhan sebagai El Shaddai, artinya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kembali ke ayat-ayat di atas. Sarah melahirkan Ishak, dan karena cemburu, ia meminta Abraham kembali mengusir Hagar. Ini adalah pengusiran kedua, dan Ismail ikut terusir. Walau sebal, Abraham mengikuti permintaan Sarah, dan Allah menguatkan hati Abraham. Kita bisa lihat di pasal 12. Nah, di tengah perjalanan, bekal yang dibawa Hagar itu habis, guys. Hagar menderita kehausan dan kelaparan. Allah pun berkata dalam ayat 18, "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Pada akhirnya, Hagar mampu bangkit. Malaikat Tuhan memberikan pertolongan. Hagar dan Ismail tidak kembali lagi kepada Abraham. Hagar tidak lagi menjadi budak Sarah. Hagar menjadi perempuan bebas, merdeka. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, teman-teman, kisah Hagar dan Ismail adalah simbol perempuan tertindas. Allah tetap peduli dan mengasihi siapa saja tanpa memandang muka, suku, asal-usul, dan sebagainya. Dalam penderitaan yang dialami, Hagar merasa bahwa Allah selalu melihat dan siap untuk menolongnya. Yang kedua, teman-teman, Tuhan tidak memandang muka ketika menunjukkan keadilannya. Tuhan tidak melihat asal-usul Hagar, budak, dan orang asing. Bagi Tuhan, orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan harus mendapatkan pertolongan. Nah guys, kita harus meyakini bahwa kasih Allah mengalir terus-menerus. Allah memberikan pertolongan, membantu setiap orang yang mengalami penderitaan dan penindasan. Allah selalu mengulurkan tangannya untuk merangkul orang-orang yang merasa diri ditinggalkan, putus asa, dan tidak mempunyai harapan hidup. Oleh karena itu, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu baik kepada semua orang, ya, baik kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Itu tadi satu doa kita hari ini. Nah, teman-teman, kita mau belajar bahwa Allah mengasihi kita bagaimanapun rupa dan bentuk kita. Allah mengulurkan tangannya untuk merangkul orang-orang yang merasa ditinggalkan, putus asa, dan tidak mempunyai harapan hidup. Percayalah pada Allah sebab Ia tidak akan meninggalkan kita. Untuk menutup satu doa kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kami untuk mengikuti satu doa hari ini. Tuhan, buat kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami apapun yang terjadi pada kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya, besok kita ada satu lagi di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi ini ke teman-teman yang lain supaya makin banyak orang yang dapat berkat. Kalau kalian punya pergumulan dan pertanyaan, DM Instagram Kikai Kanaan dan dengerin juga podcast kita ya. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA dan grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, kembali lagi dalam obrolan santuy anak milenial. Nah, di sini tempat kita mengenal Tuhan pada zaman now ini loh. Tema kita hari ini sih, Why We Feel Lonely. Berarti kita secara nggak langsung kita bakal bahas tentang loneliness. Enggak, teman ada, maksudnya kayak pasti setiap manusia ada pengen ngerasa sendiri. Iya, sebenarnya cara kita mengatasi kekosongan dalam hati adalah dengan melihat bahwa yang dapat mengisi hati kita adalah Tuhan ya sebenarnya pada dasar itu. Ada nih orang, dia tuh merasa lonely. Nah, dia tuh bukan merasa lonely, lebih tepatnya dia tuh merasa bebannya tuh dia berat sendiri kok dibandingin yang lain. Gimana tuh kok? Justru ketika lu ngerasa beban lu berat, lu harus kasih itu ke Tuhan dan lu bilang ke Tuhan, Tuhan, beban gue ini berat ya. Tapi gue mau pikul sama-sama Tuhan. Nah, tapi Tuhan tetap berkata, ayo kita pikul barengan. Dan jangan ngerasa lu pikul ini sendiri.